Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Wa ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Fa in sholuhat sholuha sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini dan detik ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan di hari yang ke-13 ini. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita akan semakin bertambah syukur dan semakin pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemberi syafaat bagi kita umatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga sebagai umatnya besok kita termasuk dan tergolong orang-orang yang bisa menerima syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, terutama pada seluruh siswa-siswi SMK Ma'arif NU 1 Cilongok yang saya cintai, pada kegiatan yang telah diagendakan oleh sekolah, yaitu kegiatan Amaliyah Ramadan yang diprogramkan oleh sekolah, maka untuk kali ini yaitu ngaji online atau terkenal atau disebut dengan Wela Ngaji Online. Pada kesempatan ini kami akan memberikan materi tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat ini adalah sebuah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditetapkan, ataupun perintah ini langsung Nabi kita, Nabi tercinta, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, didatangkan langsung untuk menghadap dan menerima langsung perintah sholat ini, yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sholat ini adalah, atau kewajiban atau perintah sholat ini memang oleh-oleh dari Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana syariat-syariat sholat yang digariskan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan apa pula hikmah dibalik diperintahkan sholat kepada kita, dan juga apa atau bagaimana tata cara sholat atau syariat ataupun syarat rukun sholat yang diajarkan ataupun yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabat, yang turun kepada para tabi'in, tabi'in, lalu kepada para alim ulama, para imam madhab, kemudian sampailah kepada kita-kita. Ini seperti apa? Nah, yang pertama akan kita bahas, apa itu sholat atau pengertian sholat sendiri itu. Kita tahu bahwasanya
definisi daripada sholat adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang di dalamnya terdapat doa-doa khusus yang diberikan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat itu secara garis besar pengertiannya adalah suatu pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum takbir dan kegiatan-kegiatan yang sudah atau dilaksanakan setelah salam, maka itu tidak termasuk dalam kategori pekerjaan sholat. Anak-anak dan para pemirsa yang saya banggakan dan yang saya cintai. Lalu apa sih sebenarnya hikmah daripada sholat itu? Yang pertama, bahwasanya hikmah sholat itu adalah yang pertama, yaitu amal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada sebuah hadis yang saya sampaikan di awal, yaitu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu fa in soluhat soluha sa'iru amalihi fa in fasada sa'iru amalihi. Perkara atau awal atau perkara yang pertama yang akan dihisab di hari kiamat besok itu adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka amal-amal yang lain akan dihitung baik. Apabila amal atau sholatnya jelek, maka amal-amal yang lain juga dihitung jelek. Jadi sholat di sini diibaratkan seperti muka. Ketika kita melihat seseorang, yang akan dilihat adalah mukanya. Mukanya cantik, mukanya ganteng atau tidak, dan yang lain tidak akan dilihat. Kalau kita sudah melihat sosok seseorang dengan muka yang ganteng atau muka yang cantik, maka yang lain, kakinya, badannya, perutnya, itu tidak akan dilihat. Tapi dilihatlah, oh semuanya akan cantik ataupun ganteng. Itulah sholat. Maka dari itu, sholat ini adalah besok akan dihisab yang pertama. Bagaimana sholat kita? Sholat kita baik, maka saya yakin-yakinnya bahwasanya kalau kita sudah menjalankan sholat dengan baik, maka pekerjaan-pekerjaan ataupun amal-amal yang lain itu akan menjadi baik. Itu yang pertama. Kemudian sholat itu juga akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana saya sampaikan di awal, kalau sholat kita baik, maka pekerjaan ataupun amal-amal kita yang lain akan ikut baik juga. Nah, di sini sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini disebutkan di dalam sebuah ayat juga, yaitu inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Oleh karena itu, kalau kita ingin terhindar dari perbuatan yang keji atau perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang mungkar, maka perbaikilah sholat kita. Dengan sholat kita yang baik, maka semua kejelekan-kejelekan atau perbuatan-perbuatan yang jelek akan terhindar dari diri kita. Anak-anak yang saya banggakan dan yang saya cintai, dan juga para pemirsa yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, sholat itu sebagai sarana komunikasi langsung dari manusia dengan Tuhannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, Nabi kita, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam menerima perintah sholat ini langsung menghadap dan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka sarana kita untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam kita melaksanakan sholat, di mana di dalam tuntunan kita di dalam menjalankan sholat itu adalah sholatlah kalian seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya. Nah, inilah perintah ataupun ajaran syariat sholat. Para pemirsa dan juga anak-anak yang berbahagia, lalu seperti apa sih syariat atau tata cara sholat yang benar? Nah, di dalam hikayat atau di dalam riwayat ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, dan di sini adalah di peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam selama 50 waktu. Bayangkan 50 waktu dalam sehari semalam, yaitu 24 jam kita harus melaksanakan sholat 50 waktu. Maka apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa apa-apa, karena setiap 25 menit ataupun 28 menit kita harus melaksanakan sholat. Kemudian dari 50 waktu itu singkatnya, itu untuk umat-umat Nabi Muhammad SAW, umat-umat yang kecil-kecil seperti kita, dan sudah diprediksi oleh Nabi Musa ketika itu, kalau melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu maka tidak akan kuat. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih keringanan, dan Nabi mendapatkan perintah hanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu atau 5 kali dalam sehari semalam. Apa saja itu? Yaitu sholat waktu subuh, kemudian duhur, asar, maghrib, dan isya. Itulah waktu-waktu sholat. Lalu apa sih tata cara ataupun syarat dan rukun sholat tersebut? Nabi menyampaikan bahwasanya dalam riwayat sebuah hadis disampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semuanya sebagaimana engkau melihat aku sedang sholat. Pemirsa dan juga anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, tata cara sholat di sini yang jelas yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah mengenai syarat-syarat sholat dan juga rukun-rukun sholat. Syarat adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat, sedangkan rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika kita mengerjakan sholat. Lalu apa saja syarat-syarat sholat tersebut? Paling sedikitnya ada 14 yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, syarat sholat adalah beragama Islam. Jadi perintah sholat atau syariat sholat hanya ada di dalam agama Islam. Oleh karena itu mutlak menjadi syarat. Islam adalah menjadi syarat mutlak untuk pekerjaan atau melaksanakan sholat. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz di sini adalah pinter. Pinter dalam artian bisa membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk, atau kita pinter di dalam melakukan perbuatan sholat itu atau ilmu-ilmunya sholat. Kemudian yang ketiga adalah sudah waktu masuk sholat atau sudah masuk waktu sholat. Jadi syaratnya kita melaksanakan sholat adalah sudah masuk waktunya. Contoh, sholat duhur kita lakukan ketika waktu duhur. Sholat asar dilaksanakan juga ketika waktu asar. Dan sholat maghrib dilakukan ketika waktu maghrib. Isya dilakukan di waktu isya. Dan subuh dilakukan di waktu subuh. Artinya kalau kita mau melaksanakan sholat duhur
berarti syaratnya juga waktu juga sudah masuk di waktu zuhur. Itulah syarat daripada sholat yang terkait dengan sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui fardu-fardu sholat. Nah, pembahasan ini juga masuk dalam kategori dalam pembahasan untuk kita mengetahui fardu-fardunya sholat atau rukun-rukunnya sholat atau perkara-perkara yang dilakukan di dalam sholat tersebut. Maka itu kita harus tahu. Kemudian yang kelima adalah tidak meyakini satu fardu pun sebagai perilaku sunnah, atau dalam bahasa Jawa ora nekotaken fardu den tekotaken sunnah. Tidak meyakini itu perkara fardu diyakini menjadi perkara sunnah atau sebaliknya. Kemudian yang keenam, syarat daripada sholat itu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Adapun suci dari hadas kecil dan hadas besar ini dibahas dalam pembahasan toharoh yang sudah dibahas di hari kemarin. Kemudian yang ketujuh yaitu suci dari najis. Dalam artian ini adalah bersih. Suci dari najis, suci apanya, baik pakaian, badan maupun tempat sholat. Jadi ketika kita sholat, wajib atau hukumnya untuk pakaian kita suci atau bersih, tempat untuk sholat juga suci, dan juga badan kita harus suci dari najis. Kemudian yang kedelapan adalah menutup aurat. Dalam hal menutup aurat ini, antara aurat laki-laki dan aurat perempuan tentu berbeda. Kalau laki-laki itu mulai dari pusar sampai dengan lutut yang harus ditutup, tetapi kalau perempuan menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Namun apabila kita melakukan, contohnya seorang laki-laki hanya yang ditutup adalah dari pusar sampai dengan lutut saja, itu memang tidak apa-apa secara syariat, tapi secara akhlak, masa kita mau menghadap Tuhannya kok dengan keadaan pakaian yang tidak baik? Itu seperti itu. Anak-anak dan para pemirsa yang berbahagia, kemudian selanjutnya yang kesembilan adalah menghadap kiblat. Kiblat di sini adalah Mekah Mukarramah atau Ka'bah, posisi Ka'bah, kiblat. Kemudian yang ke-10 adalah tidak berbicara selain membaca bacaan sholat. Jadi tidak ada pembicaraan kecuali doa-doa yang ada di dalam sholat. Kemudian yang ke-11 adalah tidak banyak bergerak selain gerakan sholat. Nah, ini juga gerakan di sholat yang sudah diatur. Kemudian berikutnya yang ke-12 yaitu tidak sambil makan dan minum. Dan yang ke-13 syarat daripada sholat adalah tidak berniat memutus sholat atau tidak dalam keraguan apakah akan memutus sholatnya atau tidak. Kemudian yang terakhir yang ke-14, syarat-syarat daripada sholat adalah tidak menggantungkan kebatalan sholatnya dengan sesuatu apapun. Contoh, saya mau sholat, ini misalkan menggantungkan kepada sesuatu. Saya contohkan, saya mau sholat, tapi ketika nanti COD-nya datang, saya akan batalkan sholat. Maka itu yang dilarang di dalam sholat kita, keyakinan sholat kita. Jadi menggantungkan kebatalan sholat kepada kiriman COD itu adalah sesuatu yang akan membatalkan sholat. Oleh karena itu dari 14 syarat ini harus kita penuhi semuanya. Anak-anak dan para pemirsa yang berbahagia, yang selanjutnya adalah rukun sholat. Sudah saya sampaikan bahwasanya rukun itu adalah sesuatu pekerjaan yang dikerjakan ketika mengerjakan sholat. Apa saja rukun-rukun sholat tersebut? Yang pertama adalah niat yang dibarengkan dengan takbiratul ihram. Niat ini
berbeda-beda, baik dari waktu-waktu sholat yang ada, yaitu niat sholat subuh, niat sholat duhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib, ataupun niat sholat isya. Itu berbeda. Oleh karena itu niat ini menjadi rukun dan itu harus dikerjakan ketika kita melaksanakan sholat. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah lafal Allahu Akbar dan mengangkat tangan seperti ini. Misalkan kita niatkan melafalkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'a lillahi ta'ala, maka setelah itu adalah Allahu Akbar, itulah yang dinamakan dengan takbiratul ihram. Dan itu takbir itu sebisa mungkin niat juga dibarengkan dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Ini juga menjadi rukun. Sholat itu kita ketika mampu berdiri harus dilaksanakan dengan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri boleh dengan duduk, ada syariat tertentu. Kalau tidak mampu dengan duduk maka boleh dengan berbaring terlentang. Kalau tidak bisa berbaring terlentang, bisa berbaring miring. Kemudian kalau tidak bisa secara berbaring dan berbaring terlentang ataupun berbaring miring, maka cukup dengan maksudnya dengan isyarat. Kalau dengan isyarat tidak bisa, cukup di dalam hati. Kalau di dalam hati tidak bisa, maka itu sudah waktunya untuk disolati. Itulah rukun, termasuk rukun yang ketiga, yaitu berdiri bagi yang mampu. Rukun yang keempat adalah membaca surat Fatihah, membaca Al-Fatihah. Ini hukumnya wajib. Kemudian yang kelima ruku, dan keenam i'tidal, dan yang ketujuh adalah sujud. Selanjutnya yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kesembilan tumakninah di dalam empat rukun, yaitu tumakninah di dalam ruku, di dalam i'tidal, di dalam sujud, dan tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah berhenti atau diam sejenak sebatas waktu orang membaca kalimat subhanallah. Kemudian yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir yaitu tahiyat akhir. Kemudian yang ke-11 adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Ini merupakan rukun daripada sholat. Selanjutnya membaca tasyahud akhir. Ini juga membaca tahiyat akhir. Ini adalah merupakan rukun dari sholat yang harus dikerjakan atau harus dibacakan ketika kita sholat. Kemudian yang ke-13 itu adalah membaca sholawat Nabi. Ini juga merupakan rukun sholat. Dan selanjutnya yang ke-14 adalah membaca atau melafalkan salam yang pertama. Ini menjadi rukun. Dan rukun yang terakhir itu adalah tertib, di mana tertib ini adalah menempatkan atau melakukan rukun-rukun tadi sesuai dengan pada tempatnya, di mana ruku contohnya itu dilakukan setelah kita membaca Fatihah. Kemudian i'tidal dilakukan setelah kita ruku. Itu harus urut seperti itu. Maka itulah yang dinamakan tartib atau urut-urut. Anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, demikian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, apalagi kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga sholat kita yang 5 waktu. Syukur-syukur bisa jamaah dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain, agar kita bahagia hidupnya, bahagia di dunia, dan bahagia di akhirat kelak. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat,
Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.